Shalom, perkenalkan nama saya Erwin Julandi Manurung dengan NIM 11S24031. Di sini saya akan melakukan presentase dari mata kuliah pemrograman fungsional yang bertopik ekspresi kondisional. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus yang sudah diberikan. Saya langsung menjelaskan saja. Studi kasus yang diberikan yaitu kita disuruh untuk menentukan bilangan bulat terkecil dari 4 variabel f, x, y, dan z dengan menggunakan fungsi antara min 2 dan min 3 yang mirip dengan fungsi max 2. Oke, di sini saya menggunakan metode yang agak berbeda sedikit. Oke. Di sini dibuat fungsi min 2, untuk menentukan nilai terkecil di antara kedua bilangan yang dinotasikan sebagai x dan y. Kemudian fungsi min 3 dibuat untuk menentukan bilangan terkecil dari tiga variabel yaitu x, y dengan cara terlebih dahulu membandingkan si y dan z, menentukan mana yang lebih kecil, kemudian dibandingkan lagi dengan si x. Kemudian fungsi min 4 dibuat untuk mencari bilangan terkecil dari 4 variabel yaitu x, y, dan z dengan cara langkah pertama si Haskell akan membandingkan y dan z, kemudian hasil perbandingan y dan z yang terkecil akan dibandingkan lagi dengan si x, kemudian akan dibandingkan lagi dengan si v. Kemudian kita melakukan input user. Readln ini digunakan untuk supaya pengguna dapat memasukkan input dengan tipe data integer saja dengan si x, dengan si f, x, y, dan z sebagai variabelnya. Kemudian kita memanggil fungsi min4 dengan cara print min4 f, x, y, dan z. Kita akan mencoba menjalankan programnya. Kita buat bilangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka si program akan menghasilkan 1. Kenapa? Karena dari 4 bilangan tersebut angka yang paling terkecil adalah 1. Maka programnya berhasil. Kemudian pada tantangan 2 kita disuruh pada tantangan 2 kita disuruh untuk melakukan pengecekan wujud zat dari air berdasarkan suhu air yang dinotasikan sebagai x dengan x bilangan real yang merupakan masukan ke fungsi. Jika suhu X di bawah 0 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks padat. Nah, jika suhu lebih besar atau sama dengan 0 derajat Celcius namun lebih kecil dari 100, maka fungsi mengembalikan teks cair. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks gas. Outputnya gas, maka output yang akan dihasilkan yaitu berupa 3, yaitu padat, cair, dan gas sesuai dengan kondisi. Nah, di sini saya akan melakukan programnya. Oke, ini program yang sudah saya buat. Nah, pertama fungsi ini dibuat fungsi yang oke, sabar ya. Nah, ini dibuat jika x lebih kecil sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output padat. Dan jika x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil dari 100, maka output yang dikeluarkan adalah cair. Dan jika x lebih besar sama dengan 100, maka output yang dihasilkan adalah gas. Jika selain dari yang ketiga ini, maka yang dihasilkan adalah cair. Oke, kita akan melakukan input user dengan cara seperti yang tadi, menggunakan readline untuk si user dapat memasukkan bilangan real integer. Kita coba langsung run.
Tangan 2 HS. Nah, kita mencoba memasukkan 25 derajat Celcius. Maka hasilnya cair sesuai yang kita buat tadi. Sesuai syarat yang kita buat tadi. Nah, kita coba yang lain dengan suhu 200. Coba kita buat 200, maka harusnya akan menghasilkan gas. Ya, maka program kita berhasil dengan sukses, berjalan dengan sukses. Oke, selanjutnya yang terakhir pada tantangan 3 kita disuruh untuk menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa untuk nilai ujian X, bilangan real, dan ketentuannya sudah dibuat seperti ini. Maka saya akan langsung menjelaskan program yang sudah saya buat. Tangan 3. Oke, pada tantangan sini kita disuruh untuk menentukan grade nilai yang diperoleh seorang mahasiswa dengan data berikut. Kita akan memasukkan data ini ke dalam program kita. Oke. Di sini Di sini tipe data double akan menghasilkan output string. Stringnya itu A B B B C dan seterusnya. Oke, kita sudah memasukkan nilai persyaratannya. Jika X lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil dari 100, maka si mahasiswa mendapatkan grade A. Begitu seterusnya, jika X lebih besar sama dengan 72, maka AB. Selanjutnya, jika X lebih besar sama dengan 65, maka si mahasiswa mendapatkan grade B, dan seterusnya. Saya agak malas membacanya ya. Oke, selanjutnya kita melakukan input user seperti yang tadi, menggunakan readline untuk si user dapat menginput datanya dengan bilangan real integer. Kemudian kita memanggil fungsi grade dan menggunakan print grade nilai X. Langsung kita jalankan programnya. .hs. Nah, sekarang kita coba buat 66. Harusnya grade yang diterima si mahasiswa adalah berapa coba? AB kan? Bentar. B ya. Oh ya, pas B. Oke, kita coba yang lain. Oke, coba kita buat 65. Oke, coba kita buat 58. Harusnya BC kan? 58 atau 60 lah, 60. Kita buat 60. Harusnya grade yang diterima mahasiswa itu BC kalau nggak salah. Ya, pas. Maka program yang kita buat berhasil dengan sukses. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya. Jika ada tutur atau kesalahan kata yang saya perbuat, mohon dimaafkan. Terima kasih.